Kali ini kita akan membahas tentang fermentasi alkohol atau dikenal juga sebagai fermentasi etanol. Nah, jika kita masih ingat, fermentasi terbagi menjadi dua macam, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, kedua proses ini dimanfaatkan oleh manusia untuk makanan atau dimanfaatkan juga dalam bidang industri. Nah, fokus kita kali ini yaitu hanya pada fermentasi alkoholnya saja. Nah, sebelum itu, pengertian fermentasi alkohol sendiri yaitu proses yang memanfaatkan kemampuan mikroba untuk menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Nah, kita lanjut ke proses fermentasi alkohol. Nah, yang pertama itu ada glikolis. Pengertiannya yaitu pemecahan satu molekul glukosa untuk menghasilkan 2 ATP yang berasal dari 2 DP dan P menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+ dan menghasilkan 2 pirufat. Lalu dalam proses ini dibantu dengan kehadiran enzim respirasi yang jelas sangat berpengaruh dalam proses ini karena nantinya akan menghasilkan 2 molekul berupa asam pirufat. Nah, adanya asam ini adalah senyawa berkarbon 3 yang sebagai substrat untuk reaksi berikutnya. Proses fermentasi alkohol selanjutnya yaitu reduksi asam pirufat. Setelah 2 asam pirufat dari proses glikolisis terbentuk, maka akan direduksi menjadi 2 molekul asetaldehil. Enzim pirufat dekarboksilase harus ada pada proses ini. Tujuannya agar proses menjadi lebih sempurna. Asam pirufat sendiri akan dipecah menjadi karbon asetaldehil dan karbon dioksida. Senyawa karbon dioksida akan dilepas dan senyawa asetaldehil digunakan pada proses selanjutnya. Lanjut ke proses fermentasi alkohol yang ketiga, yaitu reduksi asetaldehid. Pereduksian asetaldehid merupakan proses akhir dalam fermentasi ini. Nantinya, 2 molekul asetaldehid akan direduksi menjadi 2 molekul etanol yang akan dikatalisis oleh alkohol dehidrogenase. Nah, lalu fungsi enzim pada proses ini yaitu akan membantu dalam memecah kandungan NADH agar menjadi ion hidrogen dan ion NAD. Ion hidrogen sebagai pembentuk dari etanol dan NADH untuk donor pada elektron. Selanjutnya yaitu ada tahapan reaksi fermentasi alkohol. Yang pertama, pada alkohol akan terjadi reaksi dalam fermentasi yang ada pada saat alkohol akan berproses. Awalnya adalah bahan dengan kandungan glukosa yang akan melalui proses lisis di dalam glukosa pada sitoplasma. Reaksi pertama ini adalah pemecahan dari bentuk senyawa yang menjadi 2 pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP saat selesai terjadi pada proses awal. Lalu reaksi selanjutnya adalah perpindahan ke mitokondria jika dilakukan pada tempat yang banyak oksigen. Namun karena proses ini juga dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae, maka tanpa oksigen juga tidak masalah. Selanjutnya, dalam respirasi yang terjadi pada saat itu, asam pirufat yang ada akan menjadi asetaldehide dan akan berubah lagi menjadi etanol nantinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu reaksi kimia fermentasi alkohol, yaitu yang berupa C6H12O2 atau gula menghasilkan 2C2H5OH atau alkohol ditambah 2 CO2 yaitu karbon dioksida ditambah 2 ATP yaitu energi. Fermentasi asam laktat. Pengertian dan reaksi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah respirasi yang terjadi pada sel hewan atau manusia ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi akibat bekerja terlalu berat. Peristiwa ini dapat terjadi di otot dalam kondisi anaerob. Reaksi kimianya yaitu C6H12O6 menjadi 2CH3 CHOH COOH plus 2 ATP. Tahapan fermentasi asam laktat.
Yang pertama, proses fermentasi homolaktik. Pada proses ini terjadi perubahan glukosa menjadi pirufat. Kemudian terbentuklah dua molekul asam laktat. Proses ini menggunakan enzim laktat dehidrogenase. Faktor-faktornya yang pertama adalah suhu. Tentunya untuk sebagian orang pasti memahami suhu yang ada pada saat melakukan fermentasi. Suhu ini akan menentukan dalam kemampuan mikroorganisme yang mendukung proses ini agar bekerja dengan baik. Perlu diketahui juga jika Anda cukup detail dalam pengaturan suhu, hal ini akan berguna agar membuat kualitas fermentasi juga meningkat dan akan lebih cepat. Yang kedua adalah mikroba. Dalam mikroba yang akan digunakan, hal yang wajib dilakukan tentunya membuat agar mikroba dapat bertahan. Biasanya penyimpanan pada mikroba tergantung pada jenis mikroba yang akan dibutuhkan pada saat akan melakukan fermentasi. Pilihannya adalah menyimpannya dengan keadaan kering atau beku suhu stabil. Yang ketiga adalah waktu. Laju pertumbuhan di dalam mikroba bakteri yang akan digunakan untuk fermentasi tentunya bergantung pada waktu. Dalam kondisi yang bagus, bakteri membelah diri setiap 20 menit. Tentunya semakin banyak mikroba yang mendukung dari proses fermentasi yang akan dilakukan, maka lebih besar kemungkinan berhasilnya. Metabolisme lemak. Yang pertama, struktur lemak. Asam lemak adalah suatu rantai hidrokarbon yang mengandung satu gugus metal pada salah satu ujungnya dan salah satu gugus asam atau karboksil. Secara umum, formula kimia suatu asam lemak adalah CH3, CH2, NCOH atau propanoic acid. Dan bahasanya kelipatan dua. Rantai pendek ialah rantai hidrokarbon terdiri dari jumlah atom karbon genap 4-6 atom. Sedangkan rantai sedang yaitu 8-12 atom dan rantai panjang 14-26 atom. Turunan asam lemak. Yang pertama, gliserol ester. Gliserol ester terbentuk melalui metabolisme karbohidrat yang mengandung 3 atom karbon, yang salah satu atom karbon bersatu dengan salah satu gugus alkohol. Reaksi kondensasi antara gugus karboksil dengan gugus alkohol dari gliserol akan membentuk gliserida, tergantung dari jumlah asam lemak dari gugus alkohol yang membentuk reaksi kondensasi. Yang kedua ada kolesterol ester. Kolesterol ester terbentuk melalui reaksi kondensasi sterol kolesterol dan asam lemak terikat dengan gugus alkohol. Yang ketiga ada glikolipid. Glikolipid merupakan komponen yang mempunyai sifat seperti lipid, terdiri dari satu atau lebih komponen gula dan biasanya glukosa dan galaktosa. Yang keempat, sterol. Sterol merupakan golongan lemak yang larut dalam alkohol, misalnya kolesterol sterol. Berbeda dengan struktur lainnya, sterol mempunyai nukleus dengan 4 buah cincin yang saling berhubungan. 3 diantaranya mengandung 6 atom karbon, sedangkan yang keempat mengandung 5 atom karbon. Fungsi lemak yang pertama, sebagai penyusun struktur membran sel. Dalam hal ini, lipid berperan sebagai barrier untuk sel dan mengatur aliran material-material. Yang kedua, sebagai cadangan energi lipid, disimpan sebagai jaringan adiposa. Yang ketiga, sebagai hormon dan vitamin. Hormon mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis. Proses katabolisme lemak. Setiap satu molekul lemak dapat menghasilkan 46 ATP. Lemak dapat bersumber dari makanan ataupun jaringan lemak yang ada di bawah kulit. Lemak dikatabolisme menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol diubah menjadi PGAL atau gliseraldehida fosfat, lalu masuk ke jalur respirasi glikosis. Asam lemak diubah menjadi molekul-molekul asetil-CoA, kemudian masuk ke siklus Krebs. Katabolisme protein. Yang pertama, ada struktur primer dan sekunder protein. Struktur primer ini hanya urutan asam amino di dalam rantai protein. Struktur primer protein dilakukan oleh ikatan-ikatan atau peptida yang kovalen. Sedangkan struktur sekunder, hal ini merujuknya ke banyaknya struktur helix AA atau lembaran
berlipatan B setempat yang berhubungan dengan struktur protein secara keseluruhan. Struktur sekunder protein diselenggarakan oleh ikatan-ikatan hidrogen antara oksigen karbonil dan nitrogen amida dari rantai polipeptida. Lalu ada fungsi protein. Yang pertama itu membentuk jaringan atau bagian tubuh lain. Yang kedua pertumbuhan, pemeliharaan, membentuk sel darah, dan membentuk hormon enzim, antibodi, dan lain-lain. Lalu ada proses katabolisme protein. Proses hidrolisis menjadi asam amino, yaitu manfaat asam amino dapat digunakan sebagai bahan bakar setelah mengalami diaminasi atau pelepasan nitrogen. Bahan yang tersisa lalu masuk ke jalur respirasi asam amino gliserin, serin, alanin, dan sistein. Masuk ke jalur respirasi reaksi transisi setelah diubah menjadi asam pirufat, asam amino fenilalanin, isoleusin, leusin, treonim, lisin, triptofan, dan tirosin masuk ke siklus Krebs setelah diubah menjadi asetil-CoA. Asparagin dan asam aspartat masuk ke siklus Krebs setelah diubah menjadi asam oksaloasetat. Sementara itu, glutamin, glutamat, arginin, histidin, dan prolin masuk ke siklus Krebs setelah diubah menjadi asam A atau alfa ketoglutarat. Nah, ini ada contoh gambar proses katabolisme protein.